Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Guru Indonesia. Video ini adalah dokumentasi praktek pembelajaran yang saya laksanakan dalam rangka penilaian uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Ika Nurrohmah. Saya adalah mahasiswa PBG dalam jabatan kategori batch 3 tahun 2025 dari LPTK UIN Jureisiwo Lampung dengan nomor induk 2501730509. Praktek pembelajaran ini dilaksanakan di MTS Negeri 2 Lampung Timur pada hari Senin 13 Oktober 2025 di kelas 8. Untuk mata pelajaran fikih materi sujud syukur. Dalam pelaksanaan ini saya menerapkan model pembelajaran deep learning. Semoga video pembelajaran ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi salih-saliha. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Udah sarapan belum? Sudah. Ada yang belum sarapan? Ada. Siapa? Siapa? Faiz. Faiz ngapa nak? Kok belum sarapan pagi ini? Ya Allah, kok buru-buru apa? Jangan dibiasain untuk tidak sarapan. Biasakan untuk melakukan sarapan setiap hari. Karena sarapan salah satu cara kita menjaga kesehatan. Oke? Udah siap belajar pagi hari ini? Coba sebelum belajar dilihat dulu kanan kirinya. Kira-kira ada sampah yang berserakan enggak? Kalau emang ada, silakan dibuang ke kotak sampah. Ada enggak? Ya, alhamdulillah bersih ya. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita lakukan doa, dilanjutkan dengan membaca Asmaul Husna. Ayo David, nak, dipersilahkan untuk memimpin doa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Silakan dilanjutkan dengan membaca Asmaul Husna. Ya Rabbi subhanallah, ya Rabbi hasbi Allah, la ilaha. Alhamdulillah, semoga dengan kita berdoa pembelajaran pada pagi hari ini bisa diberikan kelancaran, kemudahan, dan keberkahan. Amin. Baik anak-anakku semua, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Anissa Aulia Rahma, Aurelia, Clarista Giza Nabila, Davina Aulia Sarah,
Dina Amelia Salsabila, Fadia Bilkis, Faiz Mujahid. Nggak ada yang berhalangan hadir, sehat semua. Oke. Sebelum masuk ke pembelajaran, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya terlebih dahulu. Silahkan anak-anakku semua berdiri. Indonesia tanah airku, tumpah darahku. Sudah siap belajar? Semangat pagi hari ini. Untuk memulai semangat kita pada pagi hari ini, sebelumnya mari kita tepuk semangat. Siap? Ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Set. Aha aha nah. Aha aha nah. Aha aha. Semangat. Oke. Silakan semuanya dibuka buku fikihnya. Baik, pagi hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran fikih. Silakan semua dibuka buku fikihnya, baik buku cetak atau buku tulisnya. Sudah siap? Oke. Sebelum kita memulai pelajaran untuk pelajaran materi hari ini, mari kita mengulang dulu materi di minggu kemarin. Ayo, masih ada yang ingat enggak? Materi minggu kemarin itu tentang apa? Ayo. Tilawah dan sahwi. Iya, pintar, benar. Sujud tilawah dan sujud Sahwi. Masih ada yang ingat nak apa itu sujud sahwi? Apa Najla? Ketika lupa atau ragu dalam gerakan sholat. Iya, pintar. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika kita lupa atau ragu dalam gerakan sholat. Ada berapa kali sujud sahwi itu? Siapa yang bisa? Iya, Messi apa nak? 2 kali sujud. Iya, 2 kali sujud, pintar. Ada yang masih ingat bacaan sujud sahwi? Saya Bu. Iya, apa trennya? Bacaannya adalah Subhana malayanamu walayasmu. Iya, pintar. Subhana ma la yanamu wa la yashu, dilakukan 2 kali sujud. Oke, satunya ada sujud tilawah. Kira-kira apa itu sujud tilawah? Yang masih ingat silakan tunjuk tangan. Apa, Orel? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang membaca atau mendengar ayat sajdah dalam Al-Quran. Iya, pintar. Oke, jadi sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika kita mendengar atau membaca ayat sajdah. Ayat sajdah itu ada di mana? Di dalam Al-Quran. Nah, kita lanjut ke materi kita sekarang. Kita mau membahas apa hari ini? Sujud syukur. Oke, hari ini kita akan membahas materi sujud syukur. Di sini sebelum kita melangsungkan materi sujud syukur, di sini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai di materi sujud syukur ini. Di sini Ibu punya beberapa tujuan pembelajaran.
Oke, di sini ada tujuan pembelajaran. Kelihatan nggak? Tujuan pembelajarannya dalam materi sujud syukur kita yaitu yang pertama, menunjukkan sikap tunduk, patuh, syukur, jujur, santun, dan tawadu, serta secara sadar dan penuh refleksi dalam menjalankan ibadah sujud syukur. Itu yang tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, mampu menjelaskan ketentuan dan sebab-sebab syukur secara mendalam sehingga memahami hikmah di balik setiap tindakan. Yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu siswa mampu mempraktekkan tata cara sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur dengan penuh kegembiraan dan keikhlasan sehingga kegiatan ibadah menjadi pengalaman yang menyenangkan dan bermakna. Ya. Jadi sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah ialah sujud yang ada di luar gerakan sholat. 2 video dan 1 gambar. Ini Bu siapkan dulu video. Seorang murid tetap bersekolah dan menjadi sobek sebab diketahui orang tuanya nggak sanggup belikan seragam sekolah karena kasihan. Jelas. Ini video yang pertama. Ini ada video yang kedua. Bentar ya. Sobek sebab diketahui orang tuanya nggak sanggup belikan seragam sekolah karena kasihan. Sekolah walaupun badannya sobek sebab diketahui orang tuanya nggak sanggup belikan seragam sekolah karena kasihan ibu guru ini. Seorang murid tetap bersekolah walaupun badannya sobek sebab diketahui orang tuanya nggak sanggup belikan seragam sekolah baru karena kasihan. Silakan ini. Beberapa gambar dari 2 video dan 1 gambar ini. Coba kalian diskusikan dengan teman sebelah kalian atau depan kalian. Coba apa yang kalian pikirkan tentang 2 video dan 1 gambar yang sudah Ibu tampilkan. Yo, silakan didiskusikan tentang 2 video dan 1 gambar yang sudah Ibu tampilkan. Farel. Itu senang karena sudah memasukkan bola ke dalam gawang lawan lalu melakukan sujud syukur. Ya, nah terus Yang satunya baju sedih, boleh. memprihatinkan, Kasihan, ya sedih, yang lihat anak yang sekolah tadi sedih, kasihan, memprihatinkan. Ada lagi dari sini ya. Kalau saya mendapatkan baju baru seperti anak tadi, pastinya saya akan sangat bersyukur, Bu. Oh gitu ya, ya. Jadi kalau jadi anak yang di video tadi, yang baju sekolahnya robek, terus mendapatkannya bersyukur, bisa bersyukur karena mendapatkan baju baru. Ya Gladys. Dari video tadi membuat saya lebih bersyukur dengan apa yang saya punya. Lebih bersyukur dengan apa yang ya. Terus di sini ada nggak yang mau berpendapat dengan 2 video tadi? Sama yang lain, Bu. Kalau kita jadi sama video tadi, dua-duanya kita kayaknya bakal merasa bersyukur kalau kita ada dalam video itu. Ya, kalau ada dalam video tadi, dua-duanya pasti akan sangat bersyukur. Yang satunya sudah menendangkan bola ke dalam gawang, yang satunya mendapat barang-barang atau bantuan dari orang lain. Dari sini, Untuk yang bola itu mencerminkan baca Gladys, kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Kurang kelihatan.
sujud syukur, ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur merupakan bentuk ibadah sunnah yang mendalam untuk menyatakan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya. Nah, di sini sujud syukur itu merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah kita dapatkan. Ya, selanjutnya di sini apa itu sujud syukur? Sujud syukur adalah sujud sunnah yang dilakukan sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur itu waktu pelaksanaannya kapan? Ketika kita mendapatkan kabar gembira atau kita bisa selamat atau terhindar dari musibah, ya. Itu sujud syukur itu dilakukan ketika itu. Terus selanjutnya di sini ada materi juga tentang dalil dan contoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil dan contoh Nabi Muhammad SAW. Sujud syukur memiliki dasar kuat dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Abu Bakrah, beliau sujud syukur saat menerima kabar gembira. Beliau siapa ini? Siapa? Ya, Nabi Muhammad. Ketika Ali memberitahu masuknya suku Hamzah ke Islam, Nabi langsung sujud syukur. Di sini siapa yang melakukan sujud syukur salih-salihah? Nabi Muhammad. Iya. Jadi ketika Nabi Muhammad mendapat kabar dari Ali radhiyallahu anhu memberitahu bahwa masuknya suku Hamzah ke Islam itu merupakan salah satu kabar gembira Rasulullah. Ketika itu Rasulullah langsung melaksanakan sujud syukur. Nah, selanjutnya ini kisah dari Rasulullah ya. Ada selanjutnya materi tentang sebab-sebab sujud syukur. Nih, sebab sujud syukur dilakukan karena apa, Nak? Mendapatkan kenikmatan. Contohnya nikmat apa? Kelahiran seorang anak. Terus mendapatkan rezeki. Sembuh dari sakit. Terus kabar gembira, contohnya seperti diterima kerja, lulus ujian, mendapat peringkat. Pernah enggak ini? Iya. Yang selanjutnya terhindar dari bahaya. Contoh nih, bisa selamat dari kecelakaan atau bencana. Selanjutnya peringatan musibah, melihat orang lain sebagai pengingat syukur. Dah, hukumnya apa sujud syukur dalam Islam? Ya, sunnah muakkad itu sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau bersyukur hukumnya apa? Sujud syukur hukumnya sunnah. Kalau bersyukur hukumnya wajib. Karena ada dalil yang menjelaskan dalam Al-Quran. Ada yang tahu dalil? Yang tahu tentang apa namanya? Dianjurkannya untuk bersyukur. Ayo, ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang tahu nggak ini? Ya, nanti kita pelajari selanjutnya. Selanjutnya di sini kita belajar dulu syarat dan rukun sujud syukur. Breaking dulu ya. Oke. Nah, kita ice breakingnya yang masih ingat? Jauh, dekat, jauh, iya, jauh, dekat. Ayo, jauh dekat, berpasangan. Apa kok senyum-senyum? Ya, kita mulai. Jauh. Ayo, jauh. Jauh, dekat. Jauh, dekat. Jauh, dekat.
jauh sekali. Jauh, dekat, 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 jauh, dekat. Sepakat. Karena udah nggak ada yang ditanyakan, Ibu bagi kelompok. Oke, di sini kita akan Ibu bagi kelompok. Di sini Ibu punya kartu yang ada warnanya. Silahkan kalian ambil kartu sesuka warna kalian. Ini Ibu mempunyai beberapa tugas, beberapa pertanyaan. Halo. Silakan kalian ya diskusikan kepada teman kalian bahwa di sini ada beberapa soal. Silakan kalian jawab beberapa soal atau kasus. Ada yang mendapat soal, ada yang dapat kasus di dalam sini. Akan kalian ambil perwakilan dari setiap kelompok. Ayo perwakilan setiap kelompok silakan diambil untuk mendapatkan undian. Kelompok mana dulu yang mau masuk? Maju. Ya. Yang satu, yang dapat undian satu, silakan maju ke depan. Oh, nomor satu. Yo, kelompok undian nomor satu dulu. Dari kelompok berapa? Kelompok 5. Oh, kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Pertanyaan yang pertama, carilah tokoh Islam yang meneladankan sujud syukur, misalnya Nabi Muhammad SAW atau sahabatnya. Yang lain, kelompok lain tolong didengarkan. Agar kemenangannya umat Islam dan Abu Bakar Asy'ari ketika dia diangkat menjadi khalifah. Buat tidak singkat atau terlalu banyak tentang seorang yang melakukan ibadah. Judulnya sujud syukur di tengah lapangan. Andi adalah seorang siswa yang rajin belajar, namun berasal dari keluarga sederhana. Ia sangat ingin mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan sekolah ke pesantren impiannya. Setiap hari ia berdoa dan belajar dengan sungguh-sungguh. Dari pengumuman itu tiba, nama Andi disebut sebagai salah satu penerima beasiswa. Ia tak bisa menahan tangis bahagia. Di tengah lapangan sekolah tanpa ragu, ia langsung sujud syukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat hal itu, teman-temannya ikut terharu. Pak Ustadz pun mendekat dan berkata, itulah bentuk syukur yang sebenarnya. Saat kita mendapatkan Di sini semuanya paham semua ya? Sudah paham materi kita? Oke, di sini Ibu punya link kuis, silakan disiapkan HP-nya. Di sini buka My Background, udah ada punya aplikasi background kan? Itu masukkan bergabung dan silahkan dimulai. Ya, sudah? Oke. Sudah mulai bisa mengerjakan? Sudah.
Ada yang mau disimpulkan, menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Sudah ngerjain kuisnya? Sudah selesai? Oke, nanti Ibu koreksi. Ini paham semua ya? Silakan Irsyad menyimpulkan. atas nikmat yang istimewa. Seperti terhindar dari musibah atau mendapat rezeki yang tak terduga. Sujud syukur adalah senang makan. Artinya sangat dianjurkan dilakukan oleh setiap orang Islam setelah mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dah, benar. Jadi kesimpulannya sujud syukur itu sebagai rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang sangat banyak yang tidak bisa kita hitung nilainya. Hukum sujud syukur adalah sunnah muakkad. Bahkan ada dalil yang menjelaskan bahwasanya barang siapa hamba Allah yang mau bersyukur maka akan dilipat gandakan nikmatnya. Ya. Nah, maka dari itu anak-anakku semua, mari kita belajar di sini, dari pelajaran ini kita belajar bersyukur dari hal-hal kecil, ya. Dari apa yang kita miliki sekarang, dari apa yang kita punya sekarang dan apa yang kita dapat. Oke? Ada yang mau nambahin kesimpulannya? Cukup? Alhamdulillah cukup. Paham ya materi kita pada pagi hari ini? Selanjutnya, anak-anakku sekalian, kira-kira ada nggak yang mau dikoreksi dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Kira-kiranya maunya seperti apa? Ada hal yang menarik atau tidak? Ada bagian mana yang menarik kira-kira? Ice breakingnya, iya. Apanya lagi? Bermain kuisnya, presentasinya. Oke. Kita semoga nanti kedepannya maunya seperti apa? Lebih baik lagi. Semoga bisa kita pertahankan, bisa untuk jadi lebih baik lagi. Oke anak-anakku. Baik, apa yang sudah kita pelajari hari ini jangan terus diabaikan. Dan untuk materi minggu depan kita akan belajar tentang zakat, ya. Hari ini kita sudah belajar sujud syukur, materi sujud sudah selesai. Minggu depan kita akan belajar tentang materi zakat. Maka dari itu baik, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga membawa manfaat untuk kita semua dan kita semua mendapatkan keberkahan dan dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, silakan ketua kelasnya David dipimpin doanya. Mari kawan-kawan kita berdoa. Berdoa mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, jika ada hal yang kurang berkenan atau tidak baik, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pertemuan minggu depan ya. Sholih sholihah. Ya, Bu.